Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan kami menjabarkan hasil diskusi kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks sosiokultural. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan fasilitator Ibu Sri Handayani dan pengajar praktek Bapak M. Soleh. Anggota kami ada 4, ada Siti Lestari, Nur Kamid, dan Wahyu Titik Sari dari SMA N1 Karanganyar Demak, serta Rosi Al-Inayah dari SMKS Farmasi Tunas Harapan Demak. Bahan diskusi yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Demak menunjukkan bahwa Demak merupakan kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kabupaten Demak memiliki banyak simbol-simbol kebudayaan yang merupakan peninggalan kesultanan atau peninggalan Wali Songo pada masa itu. Kabupaten Demak memiliki banyak sekali budaya. Di antaranya ada grebeg besar, Masjid Agung Demak, kegiatan apitan atau sedekah bumi, pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pembelajaran, kliwonan, dan kegiatan Karang Taruna. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Masjid Agung Demak memiliki atap berbentuk limas yang bersusun 3, merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah religius. Kemudian, grebeg besar diselenggarakan dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha yang diawali dengan saling bersilaturahmi antara pihak kesepuhan Kadilangu dan Bupati Demak. Dilanjutkan dengan ziarah ke makam para leluhur, tumpeng 9, dan kegiatan penjamasan pusaka. Dari kegiatan ini dapat kita ambil nilai luhur, yakni religius, kekeluargaan, dan gotong royong. Kemudian pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pembelajaran mengandung nilai religius. Kegiatan Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang mandiri dalam mengumpulkan sampah untuk membiayai kegiatan para pemuda itu sendiri. Nilai luhur yang terkandung adalah gotong royong, mandiri, dan kerjasama. Kemudian kegiatan apitan atau sedekah bumi merupakan wujud ungkapan rasa syukur yang diisi dengan pagelaran wayang kulit, ketoprak, dan kesenian lainnya. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya ada religius, kekeluargaan, dan gotong royong. Kemudian kegiatan kliwonan, yakni kegiatan ziarah ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, dengan tujuan mendoakan dan ngalap barokah kepada para sesepuh dan tokoh ulama Demak, khususnya Sunan Kalijogo. Kliwonan biasanya dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon. Nilai luhur yang bisa kita tarik adalah nilai religius. Bahan diskusi berikutnya adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, masih minimnya pembelajaran yang mengintegrasikan nilai luhur budaya lokal dalam proses pembelajaran. Alasan kedua adalah nilai-nilai luhur kebudayaan yang sudah mulai luntur, misalnya nilai luhur gotong royong yang pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh kaum muda saat ini. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya Demak yang relevan menjadi penguatan karakter murid adalah gotong royong.
Gotong royong menggambarkan terwujudnya masyarakat yang saling membantu, empati, dan tepo seliro. Dalam beberapa budaya khas Demak, terjadi interaksi antar masyarakat yang secara bersama-sama seperti kegiatan apitan di mana masyarakat secara gotong royong mengumpulkan makanan, atau grebek besar yang secara bersama-sama melakukan penjamasan pusaka peninggalan leluhur. Bahan diskusi berikutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kita ingat kembali, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa anak sehingga menimbulkan karakter yang diinginkan, maka dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah untuk menebalkan karakter gotong royong. Yang pertama, guru dapat mendesain strategi pembelajaran yang memungkinkan kolaborasi di dalam kelompok. Kemudian, kegiatan kerja bakti dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan keseimbangan lingkungan sekolah. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan penggalangan donasi untuk membantu teman yang kesusahan, misalnya menengok teman yang sakit atau kegiatan takziah. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk lebih menebalkan laku gotong royong adalah menyelenggarakan acara gelar karya seni yang melibatkan setiap kelas sehingga mengharuskan setiap siswa dalam kelas tersebut untuk bergotong royong agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, maka untuk menebalkan laku gotong royong, sekolah dapat menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan membidik dimensi profil pelajar Pancasila gotong royong dalam tema yang diangkat dalam proyek tersebut. Dalam menerapkan langkah-langkah tersebut, kita mungkin akan menemui tantangan ke depannya. Yang pertama, jika kita menerapkan proses pembelajaran yang memungkinkan kolaborasi kelompok, maka proses pembelajaran mungkin akan lebih lama dan lebih panjang. Maka solusi yang bisa diterapkan sebagai seorang guru adalah dengan menerapkan manajemen waktu yang tepat. Kemudian sebagai fasilitator, guru harus dapat memotivasi semua siswa untuk aktif dalam kolaborasi kelompok. Saat pelaksanaan kerja bakti dalam rangka menjaga kebersihan sekolah, maka kemungkinan ada siswa yang tidak mau ikut dan tidak ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Maka, solusi yang bisa dilakukan adalah membentuk duta bersih untuk setiap kelas, di mana duta bersih ini punya wewenang untuk mengingatkan teman-temannya agar tetap aktif dan ikut serta dalam menjaga kebersihan sekolah. Kemudian, wali kelas bisa memaksimalkan kinerja duta bersih ini. Artinya, jika ada laporan dari duta bersih, maka wali kelas bisa memberikan respon dan tanggapan terhadap laporan tersebut. Menengok teman yang sakit ataupun takziah dapat mengganggu proses belajar mengajar jika hal tersebut dilakukan pada saat proses pembelajaran. Maka, solusi yang dapat diterapkan, wali kelas bisa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan izin kepada siswa atau melaksanakan kegiatan tersebut setelah pulang sekolah. Dalam lingkup yang lebih besar, penyelenggaraan pentas seni atau gelar karya siswa perlu penyesuaian dengan kegiatan program sekolah. Hal ini
dapat dilakukan jika ide yang kita berikan kepada sekolah disampaikan saat penyusunan program sekolah, ataupun kita dapat membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan di sekolah, misalnya pihak kurikulum atau pihak kesiswaan, sehingga ide kita dapat diapresiasi oleh pihak sekolah. Demikian penjabaran dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.